Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Jerry Armonia, kelas TPTP 6D. Di sini untuk memenuhi tugas penjaminan mutu, saya ingin melakukan presentasi mengenai budaya mutu, GAP, dan GHP. Nah, budaya mutu adalah seperangkat nilai keyakinan, sikap, dan perilaku yang tertanam dalam suatu organisasi untuk secara konsisten menghasilkan produk atau layanan yang memenuhi atau melebihi standar yang ditetapkan. Budaya mutu bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi tentang bagaimana setiap proses dilakukan dengan standar yang benar. Dalam konteks perkebunan, budaya mutu berarti setiap kegiatan seperti pemupukan, panen, dan pengolahan mengikuti SOP. Yang selanjutnya adalah setiap pekerjaan memahami pentingnya kualitas. Yang seterusnya adalah perusahaan memiliki sistem pengendalian mutu yang terstruktur. Nah, yang selanjutnya adalah karakteristik budaya mutu. Di sini ada 5 karakteristik budaya mutu. Yang pertama adalah berorientasi pada standar. Organisasi memiliki standar mutu tertulis dan terdokumentasi. Ini semestinya sudah tentu karena setiap organisasi pasti memiliki standar atau SOP yang tertulis dan didokumentasikan agar hal tersebut terakreditasi. Nah, yang selanjutnya adalah keterlibatan seluruh karyawan. Di sini bukan hanya manajer, tetapi mandor, pemanen, operator pabrik, semua terlibat. Kenapa demikian? Karena eh, mutu yang baik itu dijaga mulai dari hal-hal kecil, dari pemanen eh, yang melakukan pemanen dengan baik dan mandor yang berkoordinasikan semuanya dengan teratur. Oleh karena itu terciptalah mutu yang baik. Nah, yang selanjutnya adalah perbaikan berkelanjutan, yaitu setiap kesalahan dianalisis dan diperbaiki. Ini sudah semestinya ada karena jika setiap kesalahan tidak dianalisis, maka eh, mutu yang baik tidak akan pernah tercapai karena kesalahan tersebut sering diulangi secara terus dan menerus. Nah, selanjutnya berbasis data. Keputusan diambil berdasarkan data produktivitas, analisis daun, kadar air, dan lain-lain. Nah, data ini diambil untuk memudahkan apa saja kesalahan yang terjadi di perkebunan, mulai dari eh, mungkin dari topografi, tanah, maupun berdasarkan dari eh, transportasi dari pengangkutan kelapa sawit tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah sistem pengawasan dan audit. Dilakukan audit internal dan eksternal secara berkala. Nah, ini jika dilakukan audit secara berkala, maka perusahaan akan menjamin mutu tersebut agar tetap tercapai dan terjaga, tidak eh, tidak keluar dari acuan yang telah ditentukan untuk memenuhi standar dari eh, perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah prinsip budaya mutu dalam perkebunan. Yang pertama adalah right first time, yaitu pekerjaan benar sejak awal. Nah, pekerjaan yang benar sejak awal ini memastikan bahwasannya jika pekerjaan yang awal saja sudah tidak benar, maka apalagi dengan pekerjaan selanjutnya. Dengan demikian, pekerjaan benar sejak awal ini sangat membantu kita untuk menentukan eh, kondisi yang baik untuk ke depannya. Yang selanjutnya adalah prevention over correction, yaitu pencegahan lebih baik daripada perbaikan. Yang selanjutnya zero defect mindset, menghindari cacat produksi. Yang selanjutnya adalah standarisasi proses kerja. Tentunya setiap pekerja ini tuh memiliki standar masing-masing. Semakin baik standarnya, maka semakin baik juga pekerjaan yang akan dilakukan oleh para pekerjanya. Yang selanjutnya adalah evaluasi rutin berbasis indikator kinerja, yaitu KPI. Nah, ini beberapa implementasi budaya mutu di perkebunan kelapa sawit, yaitu yang pertama, panen sesuai standar kematangan, brondolan minimal 5 sampai 10. Nah, ini tergantung di perkebunan masing-masing. Ada juga eh, yang membuat standar bahwasanya brondolan satu itu 1 sampai 2 saja sudah cukup. Tetapi hal tersebut harus didukung dengan eh, pabrik yang jauh, sehingga ketika pabrik jauh itu tidak terlalu
signifikan bahwasanya eh, Brondolan itu harus sedikit. Tetapi jika pabrik itu berada di daerah yang dekat dengan kebun, maka saja brondolan minimal 5 sampai 10 ini sudah lebih efisien karena eh, tidak terlalu jauh untuk proses pengangkutan sehingga pabrik TBS tersebut diangkut dengan waktu yang tepat. Nah, yang selanjutnya adalah TBS diangkut maksimal 24 jam ke pabrik. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya jika kebun atau eh, estate tersebut dekat dengan pabrik, maka saja berondolan tidak perlu menunggu eh, sedikit atau berondolan sedikit itu sudah bisa dipanen. Nah, selanjutnya adalah pengawasan rotasi panen. Nah, rotasi panen di sini 7 sampai 10 hari. Ini juga tergantung pada kondisi kondisi kematangan buah. Jika buah lebih banyak, maka rotasi panen harus disegerakan. Yang selanjutnya adalah audit mutu kebun dan pabrik. Yang selanjutnya adalah pelaporan produktivitas per blok secara berkala. Nah, selanjutnya kita beralih di GAP, yaitu Good Agriculture Practice. GAP ini adalah sistem budidaya pertanian yang benar, efisien, aman, dan ramah lingkungan untuk menghasilkan bahan baku berkualitas tinggi dalam perkebunan kelapa sawit. GAP diterapkan sejak tahap pembibitan hingga panen. Nah, eh, yang yang pertama adalah pembibitan. Pembibitan merupakan tahapan awal yang menentukan potensi produksi selama kurang lebih 25 tahun masa produktif tanaman. Bibit harus berasal dari kecambah bersertifikat. Tahapan pembibitan meliputi prenuseri selama kurang lebih 3 bulan dan minuseri selama 9 sampai 12 bulan. Bibit abnormal abnormal harus dieliminasi. Kenapa demikian? Karena jika dilanjutkan, bibit abnormal ini akan merugikan eh, kebun, baik dari proses perawatan maupun pemberian pupuknya. Makanya pada saat pembibitan, bibit yang abnormal harus dieliminasi. Nah, selanjutnya adalah persiapan lahan dan penanaman. Pembukaan lahan dilakukan tanpa pembakaran, yaitu zero burning. Nah, setiap drainase harus baik untuk mencegah genangan air. Jarak tanam standar umumnya 9 kali 9 kali 9 dengan pola segitiga sama sisi. Menghasilkan sekitar 143 pokok per hektar. Ini tergantung dari topografinya ataupun dari varietas bibitnya. Jika varietas bibit itu memiliki pelepah panjang, maka sebaiknya eh, 143 ini sangat cocok untuk digunakan. Tetapi jika kelapa sawit memiliki varietas yang pelepah pendek, maka sebaiknya dilakukan eh, dibuat dengan SPH 160 pokok per hektar. Nah, yang selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukan dilakukan berdasarkan prinsip 5T, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, tepat tempat. Nah, adapun tepat jenis ini adalah jenis pupuk yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh tanaman tersebut. Jika pupuk memerlukan unsur N, maka hanya unsur N yang ditambahkan. Nah, selanjutnya tepat dosis. Tepat dosis ini adalah dosis yang diberikan untuk tanaman tersebut harus sesuai. Jika tanaman tersebut masih muda, sebaiknya dosis yang diberikan sedikit atau sesuai dengan rekomendasi pupuk yang didasarkan pada analisis tanah dan analisis daun. Nah, yang selanjutnya adalah tepat waktu. Waktu yang tepat ini maksudnya pada saat penyemprotan itu sebaiknya dilakukan pada saat pagi hari. Jika dilakukan panas, maka berbahaya bagi pekerja. Nah, yang selanjutnya adalah tepat cara. Nah, tepat cara di sini merupakan bagaimana cara kita untuk mengaplikasikan pemupukan tersebut, baik itu menggunakan secara tabur ataupun
dengan ditanam di dalam tanah. Nah, yang selanjutnya itu tepat tempat. Eh, Pupuk itu memiliki jenis-jenis yang berbeda sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Nah, ada ada pupuk yang digunakan itu diaplikasikan pada tempat di pelepah seperti pupuk boron. Nah, hal itu dilakukan karena dosis dari pupuk ini hanya sedikit, jadi efeknya tidak terlalu besar. Oleh karena itu, maka pengaplikasiannya langsung di pelepah daun. Nah, yang selanjutnya adalah pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian dilakukan secara terpadu dengan memanfaatkan musuh alami dalam penggunaan pestisida secara selektif. Penyakit utama seperti Ganoderma dikendalikan melalui sanitasi kebun dan isolasi tanaman terinfeksi. Selanjutnya adalah panen. Panen dilakukan pada tingkat kematangan optimal, yaitu ketika terdapat 5-10 brondolan lepas alami. Rotasi panen ideal adalah 7-10 hari untuk menjaga rendemen dan kualitas buah. Adapun tujuan utama GAP adalah menghasilkan TBS yang matang, fisiologis, memiliki rendemen tinggi, serta bebas dari kontaminasi dan kerusakan. Nah, selanjutnya adalah GHP atau Good Handling Practice. Itu adalah praktik penanganan pasca panen untuk menjaga mutu hasil pertanian agar tidak mengalami penurunan kualitas sebelum diolah. Dalam perkebunan kelapa sawit, GHP meliputi yang pertama itu penanganan di tempat pengumpulan hasil atau TPH. TBS harus disusun rapi dan tidak dibiarkan terlalu lama di lapangan. Buah mentah atau busuk harus dipisahkan. Nah, TBS harus disusun rapi dan tidak dibiarkan terlalu lama. Ini merupakan eh, untuk memudahkan kerani untuk menghitung buah dan juga tidak terlalu lama di lapangan itu untuk mencegah naiknya kadar lemak bebas atau FFA. Jadi eh, buah tidak boleh lebih dari 24 jam di lapangan supaya kadar lemak bebasnya tidak naik. Nah, yang selanjutnya adalah buah mentah atau busuk harus dipisahkan. Ini sebetulnya sering dilakukan oleh kerani karena jika tetap dikirim ke pabrik, maka hal tersebut akan menaikkan kadar eh, FFA dari rendemen tersebut. Nah, selanjutnya transportasi ke pabrik. TBS harus diolah maksimal 24 jam setelah panen untuk mencegah peningkatan kadar FFA akibat aktivitas enzim lipase. Nah, yang selanjutnya adalah proses pengolahan di PKS. Proses meliputi sterilisasi, perontokan, pengepresan, dan klarifikasi. Sterilisasi dilakukan pada suhu kurang lebih 140 derajat Celcius dengan tekanan sekitar 2,8 sampai 3 bar untuk menghentikan aktivitas enzim. Standar CPO meliputi yaitu FFA rendah, kadar air kurang dari 0,1%, kotoran kurang dari 0,02%. GHP ini berperan penting dalam menjaga mutu hasil agar tidak mengalami penurunan sebelum dipasarkan. Nah, yang selanjutnya adalah integrasi budaya mutu GAP dan GHP. Budaya mutu merupakan fondasi sistem manajemen yang membentuk disiplin kerja dan komitmen kualitas. GAP menghasilkan TBS berkualitas melalui budidaya yang benar, sedangkan GHP menjaga mutu tersebut hingga menjadi CPO. Jika salah satu sistem tidak diterapkan dengan baik, maka mutu akhir produk akan menurun. Oleh karena itu, ketiganya harus berjalan sesuai terintegrasi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing industri kelapa sawit. Nah, kesimpulannya, budaya mutu, good agriculture practice, dan good handling practice merupakan 3 komponen utama dalam sistem pengolahan perkebunan kelapa sawit yang saling berkaitan. Budaya mutu membentuk komitmen dan disiplin kerja, GAP memastikan proses budaya dilakukan sesuai standar, dan GHP menjaga mutu hasil panen hingga menjadi CPO. Penerapan yang konsisten dari ketiga sistem tersebut akan meningkatkan produktivitas, menekan losses, menjaga kadar FFA tetap rendah, meningkatkan OER, serta memperkuat daya saing industri kelapa sawit di pasar global.
Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan dimulai di timbangan. Presisi adalah syarat utama. Berat bersih dihitung. Siklus telah selesai. Setiap kilogram dihitung. Berat kotor kini dicatat. Kontrol kualitas memastikan hanya buah terbaik yang masuk ke pabrik. Muatan diturunkan. Bahan baku siap untuk transformasi. Deru yang menggelegar dari ribuan buah yang menabrak baja. Perjalanan dimulai dengan menghilangkan sentuhan perkebunan. Gesekan mekanis menggantikan tenaga manusia, mengikis tanah yang membandel. Kemurnian tercapai. Hasil panen siap untuk api. Proses dimulai dengan pemuatan tandan buah segar. Uap jenuh masuk ke dalam ruangan dengan tekanan tinggi. Panas menonaktifkan enzim dan melemahkan ikatan buah. Sterilisasi selesai. Minyak kini telah stabil. Proses pemisahan dimulai di sini, di jantung pabrik yang berdenyut. Benturan adalah kunci. Tanpa kekerasan mekanis, minyak tetap terperangkap. Hujan emas oranye. Inilah hasil dari presisi mekanis. Bersih. Tidak ada yang terbuang. Siklus selesai. Mesin terus berputar. Tak kenal lelah. Proses ini dimulai dengan panas dan tekanan mekanis.
Bilah-bilah merobek kulit untuk mencapai sel-sel yang mengandung minyak. Gesekan yang kuat memecah sel-sel pada tingkat mikroskopis. Buah ini sekarang telah menjadi bubur seragam yang kaya akan minyak. Terbebas dan siap, minyak mengalir menuju mesin pemeras. Dengungan industri ambien dan uap yang mendesis. Material yang telah dipanaskan masuk. Proses ekstraksi dimulai sekarang. Tekanan mekanis memaksa minyak keluar melalui celah-celah mikroskopis. Ekstraksi murni. Bagian padat dan cair akhirnya terpisahkan. Minyak mentah memasuki sistem, membawa residu padat yang pekat dari tahap pemerasan. Pori-pori tingkat mikron memerangkap padatan, hanya membiarkan molekul lipid murni yang lewat. Pemisahan telah selesai. Minyak kini telah dimurnikan dan siap untuk tahap akhir. Aliran dimulai. Tekanan memaksa cairan mentah masuk ke tahap pemurnian pertama. Minyak mentah membawa beban berat dari hasil panen. Setiap partikel kotoran harus dihadapi dengan penghalang. Jaring ini menahan masa lalu untuk menjernihkan masa depan. Terpisah dan terklarifikasi, minyak menemukan bentuk aslinya. Tahap pertama selesai. Jalan ke depan sudah jelas. Asam fosfat menargetkan fosfolipid non-hidratable, memutus ikatan molekulernya dengan minyak. Agitasi geser tinggi memastikan setiap molekul fosfolipid bersentuhan dengan asam untuk reaksi yang sempurna. Hidrasi air meningkatkan berat gum, menyiapkannya untuk pemisahan sentrifugal.
Gaya sentrifugal menarik kotoran yang berat menjauh, meninggalkan minyak yang telah dimurnikan. Minyak sekarang jernih, stabil, dan siap untuk tahap pemurnian selanjutnya. Minyak mentah membawa beban kotoran asam. Soda kaustik bertemu dengan asam. Keseimbangan bergeser. Gaya sentrifugal mengungkap kejernihan di dalamnya. Murni, stabil, siap untuk api. Panas memecah ketegangan. Minyak bersiap untuk pembersihan. Tanah aktif bertindak sebagai magnet bagi kotoran. Minyak mentah membawa aroma dari asalnya. Untuk mencapai netralitas, ia harus terlebih dahulu menahan panas. Dalam hampa udara, titik didih aroma runtuh. Uap bertindak sebagai pembawa, menyeret rasa pahit pergi. Setiap gelembung membawa fragmen aroma yang tidak diinginkan. Panas mereda, minyak itu terlahir kembali, murni, diam, netral. Perjalanan dimulai pada titik transformasi. 180 derajat energi dinamis. Suhu kritis terdeteksi. Stabilisasi segera dimulai. Aliran stabil. Penurunan suhu sesuai parameter. Kekacauan telah berakhir. Kini hanya ada ketenangan emas. Sempurna. Dari panas yang liar menjadi produk yang murni dan siap.
Siklus produksi mencapai titik puncaknya. Emas cair ini kini telah menjadi tatanan yang megah.